Oke, halo selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bertiga di materi pemrograman dasar Ibu Kofifa Data dan pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas materi perubahan atau looping. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Agung Satria Panca, NPM 001. Saya Devita, NPM 31, dan saya Srega, NPM 026. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita bakalan ngebahas apa nih? Kita bakal ngebahas perulangan atau looping. Nah, di sini perulangan atau looping itu artinya eksekusi data secara berulang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu buat mempermudah dan menyingkat program. Kayak misalkan kita kasih contoh nih, kita mau nulis list dari 1 sampai 100 gitu ya misalkan ya. Atau mau nulis kalimat saya ganteng, saya cantik itu sebanyak 100 kali. Tapi kan kita nggak mungkin kan kita nulis sprintnya sebanyak itu 100 kali atau 1000 kali gitu kan nggak mungkin. Makanya fungsi dari perulangan atau looping ini ya itu tadi buat mempersingkat dan mempermudah. Tapi untuk teknisnya nanti kita masuk di materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya di sini ada flowchart atau algoritma dari perulangan. Looping sendiri itu secara singkat itu output akan berhenti ketika kondisi terpenuhi. Maksudnya gimana sih? Jadi di bagian kiri ini kan udah ada em, flowchartnya. Jadi ketika dia di sini start, dia turun ke kondisi. Di kondisi ini dia ditanya apakah kondisi ini true atau false. Ketika kondisinya true, maka dia akan melakukan aksi. Dan dari aksi ini dia berbeda dari percabangan ya. Kalau percabangan itu kan dia setelah melakukan aksi, nah, kemana? Dari aksi ini dia turun ke bawah dan langsung end. Tapi kalau di perulangan, dia itu ketika kondisinya true, maka aksinya akan naik lagi ke atas dan nanyain lagi. Apakah kondisinya true? Kalau masih true, ulangin lagi. Apakah kondisinya masih true? Begitu terus sampai kondisinya terpenuhi dan ketika kondisinya udah terpenuhi, dia bakalan masuk ke end di bawah ini ketika dia udah selesai. Gitu ya. Tapi ada satu kondisi yang pengecualian nih, yang kemarin kita bahas tentang apa namanya? login login admin. Nah, di login admin itu ketika kondisinya false, jadi kita kan di sini ditanyain ya, kondisinya itu apakah password gini gini, password yang silakan masukkan password. Ketika passwordnya salah, berarti kan dia passwordnya false kan? Ketika passwordnya false, dia akan ngulangin lagi ke atas. Silakan masukkan password lagi. Kalau masih salah, dia nanyain lagi ke atas. Masukkan password lagi sampai bener-bener passwordnya itu memang tepat gitu ya. Passwordnya memang bener-bener yang sesuai gitu. Ketika passwordnya udah udah true, udah bener, maka dia program akan selesai dan turun ke end gitu ya. Tapi itu pakai for atau while? Nanti aja ya, bahas nanti aja. Selanjutnya kita masuk di apa namanya range. Jadi range ini kalau di bahasa Indonesia sendiri ya, itu kan artinya jarak. Nah, range ini secara definisi itu suatu fungsi yang menghasilkan suatu garis nilai. Nah, range itu harus mencakup start, stop, dan step seperti apa yang udah disampaikan sama Ibu Vivi kemarin di materi sebelumnya. Jadi bagaimana kita memulai, sampai mana kita harus stop, dan bagaimana langkah yang harus kita ambil, gitu kan? Jadi di sini sudah ada contoh pertama, misalkan stop. Di sini kita udah bikin contohnya print range 3. Nah, angka 3 di sini itu sebagai stop gitu ya. Jadi kalau di angka itu kan kita mulai 1, 2, 3 dan selanjutnya. Karena di sini tertulis stop, stopnya ini sama dengan 3, berarti kita bakalan berhenti di 3 dan tiganya ini nggak ditulis. Jadi yang ditulis itu cukup 1 dan 2 gitu. Kemudian masuk di start dan juga stop. Jadi di start stop ini kan ada 2 angka nih. Kita start di 1 dan stop di 5. Maka kita start dari angka 1, 2, 3, 4. Dan karena di sini 5 itu udah masuk ke angka stop, jadi angka 5 ini udah nggak dihitung gitu ya. Jadi dia cuman ngasih output 4 angka ini aja, 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah start, stop, dan step. Yang step ini dia masuknya ke ini ya, syarat ya. Ya, Bener kan? Jadi ketika kita udah start dari 1, stopnya di 5, tapi kita baca dulu nih syaratnya apa. Ketika syaratnya kan ini sesuai, ya bisa kita sesuaiin bebas kan ini berarti bisa syaratnya bisa kurang, bisa bisa banyak. kurang, bisa kali bagi. Nah, kalau misalkan ini 1, startnya 1, stopnya di 5, dan syaratnya ini plus 2, berarti kita mulai di 1 dong. Kita mulai di 1,
plus 2 itu kan 3. Kalau misalkan plus 2 lagi, itu kan hasilnya 5 ya. Karena 5 di sini masuk ke stop, jadi 5-nya nggak ditulis. Jadi output hasil dari eh, program ini cuma 1 sama 3 karena 5 yang harusnya 5 di sini yang harusnya 3 tambah 2 itu 5 karena dia 5-nya masuk di stop jadi 5-nya nggak ditulis gitu kan. Oke. Boleh nanya nggak Kak? Gimana Eh, koma-koma itu buat apa ya yang misalnya? Itu fungsinya buat apa? yang ini Ya, ya dia itu kan fungsinya buat memisahkan kalau misalkan nggak ada komanya nanti gimana programnya bisa membaca misalkan kita nggak pakai koma misalkan 1 sama 5 dia kan bacanya 15 jadi misalkan dia 15 berarti dia stopnya di 15 dong stop. sama. Oke, lanjut. Udah ya. Oke, kita lanjut. Ini habis ini siapa yang bahas nih? For dan sebagainya nih. Siapa yang membahas nih? Selanjutnya, Devita ya. Oke, Devita bahas for sederhana dulu. Yuk. Oh, ini berarti kamu harus program juga dong? kita langsung aja ke program. Jelasin dulu dong. For Di dalam sederhana itu. programnya nggak apa-apa kok, bisa Oh, dijelasin iya ya, oke oke. Sekalian di dalam programnya ya. sama program. Oke, boleh boleh. Mana? Ini yang ini kan? Lah, cobain aja. Tambahin. Ini Advanced Berhenti Five itu itu program. di jeda. Ini pause. Ini, aduh, yang pause yang. Oke. Tadi kenapa bisa salah coba? Ternyata di sini saya lupa naruh syaratnya. Oh di bawah. Oh iya di bawah filenya ya. Oh iya angkanya nggak kamu masukin. Sama kan syaratnya Jadi bebas kan? kalau nggak ada syaratnya, ya kayak tadi dia akan ngelooping terus. Badiran. Ini yang pakai pas ya. Pas. Oke, coba ada apa yang berubah? Nggak Tapi ada. kok nggak ada yang berubah? Kayak cuma garis doang. Iya, karena Karena pas itu fungsinya sebagai dummy atau dia nggak ada yang dieksekusi. Jadi program akan berjalan terus. tapi juga bakal berarti sesuai apa yang kita temuin Ya, juga kan? jadi fungsi pas itu cuma dummy atau tidak akan ada yang dieksekusi. Kemudian kita tinggal ganti ini pakai mau break apa continue. Break dulu coba. Break. Break. Gitu doang. Gitu doang. Ya, Masa sih? Coba coba jadinya coba. ayo. Oke. Karena dia break di 3 ya tadi ya. Ya, jadi programnya pas udah nyampe 3, programnya berhenti. Tiganya nggak Nggak kehitung. kan itu. Oke. Itu fungsinya berhenti. Yang terakhir, Continue. ya continue. Continue itu artinya kan lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut. Coba Ira. Mana tadi? Yuk. Berarti oh tiganya yang hilang. Ya, Iya kan tadi kalau syaratnya 3 ya yang dihapus tadi. ya kalau if angka sama dengan 3, nah terus kita kasih break, pass atau continue, nah dia akan mengeksekusi angka 3-nya gitu. Oh iya, berarti tiganya sesuai sama yang kita, ya pokoknya kita inputin apa aja, Ya, itu tapi yang masih akan dalam dieksekusi. lingkup ini ya, kan kita kan mulai 1 sampai 5 kan, berarti dalam range 5 itu Yes. doang kan yang bisa Ya. kita eksekusi. Oke Jadi oke. fungsinya continue itu untuk melompati angka yang kita Berarti input. berarti ambil 1, 2, terus kita hilangin tiganya, continue di 4 dan 5 gitu ya, Programnya masih lanjut masih lanjut setelah sampai sampai 3. stop yang kita tentuin juga kan. Ya. Oke oke. Oke, udah selesai. Setelah materi terakhir lagi. Oke, gimana? Oke, masuk di
Nah, ini dimasukin ke sini nggak? Oke. Em, Tadi udah semuanya ya? Ya, Dari pertama tuh for sederhana, ya, for nested, nested, while, while, while nested, break, pass, continue. Break untuk stop, menghentikan, ya, menghentikan, pass, nggak ada, nggak ada fungsinya ya? nggak ada yang dieksekusi, Nggak ada yang dieksekusi. Kemudian continue itu buat melompati, melompati. Oke, oke. Lanjut, ini apa sih namanya looping ya? Dia itu bakal muter terus nggak akan berhenti itu ketika eh, kita itu salah input ya. Kayak misalkan salah input tanda-tandanya gitu ya, ya. Nih kayak kayak di tadi sini. syarat-syarat tadi, Oke, di sini ya. Kayak yang kamu lakuin tadi ya. ya, syarat-syarat, Misalkan kita misalkan mau print gagal, tapi di sini kan misalkan kita angka sama dengan 5. While angka lebih dari 2 berarti dia true. true, jadi akan Oh iya, karena dia true, kayak yang di apa namanya di sini tadi ya. Nih, 2 itu lebih kecil dari 5 dia kan true nih. Karena nggak ada penambahan pengurangan lagi, dia bakalan ke aksi muter lagi. Muter lagi, muter lagi, muter lagi sampai ya sampai nggak ada. nggak ada batasannya. Berarti kalau misalkan kita gagal ya berarti gagalnya sampai ya nggak bisa nentuin dong. Berarti gagal, gagal, gagal terus. Dan cara buat keluarnya itu gimana? Ctrl Z. Ya, Ctrl C. Oh, C bisa ya? Ctrl C atau Ctrl Z ya? Oke. Oke, terima kasih. Mungkin kita udah selesai penyampaian materi tentang pemrograman dasar perulangan atau looping. Dari kita bertiga mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, bahkan tidak hanya di ucapan tetapi ada di tindakan. Mungkin dari tadi ada kesalahan teknis juga, mohon dimaklumi. Kami bertiga pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita besarin dulu. Oke.